Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya udah lama ya nggak bikin video di konten saya ini. Sebelumnya YouTube channel saya namanya Abang Magnet. Sekarang saya ganti lebih simple DAAN atau Dan gitu ya. Pada kali ini saya pengen banget bahas sebuah atau saya mungkin fokus saya sekarang ke depannya review jurnal terus ya. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube channel saya ketika saya mereview jurnal seperti itu. Khususnya ya di bidang saya sendiri yaitu IoT, antena, kemudian ada machine learning, deep learning, kemudian ada lagi seperti ya robotika lah begitu. Tapi ya robotika nggak terlalu jago. Oke teman-teman, langsung aja ya kita cari coba pada kali ini saya mau coba IoT bahasa Indonesia aja ya. Kata kuncinya bahasa Indonesia. Nah, kita cari di 2025 efisiensi smart home. Nah, ini saya pengen tahu ya sekarang smart home itu fokusnya apa sih? Ada beberapa, nah ini ada perikanan. Saya pengen tahu objeknya dia seperti apa dan state of the art-nya seperti apa. Tapi ini kan jenis jenis penelitian seperti ini penelitian terapan ya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi dan pasti ini S1. Seperti itu. Emang kalau misalkan di S1 juga rata-rata terapan ya teman-teman. Nah, di sini merupakan jurnal yang open, apa namanya, jurnal yang bisa dibuka ya, maksudnya jurnal yang dapat diakses siapapun seperti itu di Google Scholar. Kan beberapa jurnal juga ada yang tidak bisa diakses. Seperti halnya IEEE, terus juga ada Elsevier dan Scopus juga. Bukan Scopus, apa sih namanya itu? Apa ya? Science Direct apa gitu, saya lupa ya. Lebih jelasnya. Oke lah, kita fokus aja ke sini. Kita lihat dulu abstraknya. Kita lihat judulnya. Sistem Smart Class berbasis Internet of Things IoT. Jadi di sini ada smart class. Smart class mungkin di dalam ruangan ya seperti itu. Kita lihat kata kuncinya dia apa? Kata kunci smart class Internet of Things. Oh, dia pakai SP32 CAM sensor peer. Oke, kita baca abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem smart class berbasis Internet of Things IoT yang dapat meningkatkan efisiensi, absensi, dan keamanan. Oh, ini garis bawahnya. Dia mempertegas di sini. Keamanan lingkungan belajar di kelas. Sistem ini mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah dan deteksi gerakan untuk absensi otomatis. Oke. Serta menggunakan sensor asap. Maksudnya monitoring kontrol. Oh, kondisi lingkungan. Tapi saya bingung maksudnya kenapa harus ada MQ2 ya dan Flamen sensor. Karena kan seharusnya fokusnya itu kan di sistem smart class aja. Karena dia bilang di sini itu sistem smart class-nya itu untuk meningkatkan efisiensi, absensi, keamanan. Oh, dan keamanan lingkungan. Belajar absensi dan keamanan lingkungan. Jadi mungkin set of the art-nya dia di sini gitu ya, mereka di sini karena bukan hanya efisiensi absensi saja tapi ada keamanan lingkungan dengan apa? MQ02 dan volume sensor. Karena MQ1 itu sensor gas ya teman-teman ya. Kalau volume sensor ya udah pasti sensor deteksi panas atau api seperti itu. Dan sensor pergerakan peer. Untuk monitoring dan kontrol kondisi lingkungan, metode penelitian ini mencakup desain, pengujian perangkat keras, integrasi sistem dengan aplikasi Blink, Cloud, dan Telegram bot Father untuk memantau real time. Nah, ini kalau misalkan untuk sebuah penelitian di S1 ini sangat bagus ya, teman-teman dicoba belajar Blink dan Telegram. Telegram bot Father-nya ini cukup sangat membantu teman-teman memahami bagaimana cara kerja API dan lain-lain, bahkan cara kerja mengontrol sebuah sistem menggunakan IoT seperti itu. Ini sangat membantu. Emang rata-rata S1 pakai ini sih, Blink Cloud sama Telegram bot Father. Kalau misalkan mau lebih keren lagi, teman-teman coba belajar ini Firebase. Kemudian nanti Firebase-nya dia dikonekkan ke MIT app. Coba aja belajar MIT app seperti itu. Oke, lanjut hasil penelitian ini, tapi bukan berarti penelitian ini gak keren ya, ini keren ya teman-teman ya. Saya kan nggak ngomong kayak gitu ya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengotomasi proses absensi dengan akurat dan memberikan peringatan dini terhadap adanya api atau asap melalui indikator yang terhubung seperti kipas, LED, dan buzzer. Oh, jadi ada sebuah indikator ya teman-teman ya.
Pengujian juga menunjukkan bahwa sistem efektif dalam mendeteksi dan merespon kondisi berbahaya, meningkatkan keamanan, kenyamanan di ruang kelas. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan lebih lanjut dan penerapan sistem smart class yang lebih canggih di lingkungan pendidikan. Nah, saya pengen tahu ini hanya sebatas prototipe atau langsung jadi gitu ya di tempatnya. Saya pengen lihat dulu ke bawah, fokus ke bawah. Nah, di sini sebenarnya tidak dikasih tahu ya, seharusnya kalau misalkan ada apa-apanya itu kayak misalkan implementasi di ruangannya itu dipoto aja seperti itu ya teman-teman. Berarti ya kurang lebih ini penelitiannya kayak penelitian saya masih berupa prototype. Tapi ini udah keren banget kok. Karena untuk S1 sendiri itu yang saya pahami ya teman-teman, yang penting kita tuh belajar bagaimana cara implementasinya gitu. Terus apa namanya antar mukanya seperti apa itu penting banget di dunia kerja seperti itu. Yang penting kita tuh bisa tahu cara kerja-kerjanya, strukturnya seperti apa. MQ02 dan flame sensornya tuh bagaimana cara kita bedain input analog dan input digital tuh seperti apa. Kan pada umumnya kalau misalkan untuk sensor MQ sama flame itu mereka menggunakan analog karena lebih 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 apa namanya lebih presisi seperti itu. Tapi kalau misalkan ke sensor DHT gitu itu bisa aja pakai digital input. Umumnya seperti itu ya teman-teman. Untuk peer juga, peer bisa pakai analog juga, bisa pakai digital juga, tapi ya peer itu tergantung ya, bisa pakai analog atau digital. Tapi kalau misalkan DHT itu DHT 11 atau 22 itu pakainya biasanya pakai digital aja. Ini udah keren teman-teman, bisa dipelajarin untuk teman-teman yang pengen baca tentang ESP32 Camp. Jadi di sini dia tuh gini teman-teman ya. Emang tadi saya ngeliat sekilas itu ini adalah SP8266. Kalau SP8266 itu masih bisa dibilang tuh ya kayak penelitian saya sebelumnya, nanti saya kasih tahu. Masih belum apa ya, masih belum terlalu maksudnya masih di bawah SP32 lah. Tapi kan karena mungkin di sini hanya untuk percobaan gitu kan nggak apa-apa pakai SP8266. Flame sensor, motor servo buzzer. Oh, ada ininya. Motor servo. Oh, berarti di sini prototype, teman-teman. Karena umumnya kalau misalkan dari microcontroller ini, motor servonya ya motor servo 5 volt seperti itu. Jadi ini masih berbasis prototype. Jaringan IoT aplikasi. Jadi beliau menggunakan Telegram Botfather. Karena kalau untuk Telegram sendiri ya udah ada API-nya, teman-teman. Lebih mudah untuk trial-trialnya seperti itu. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, ini tampilannya sih status sensor asap. Oh, PPM ya, teman-teman ini. Sensor apinya yang nggak ada. Absensi, jumlah absensi mahasiswa 49. Nah, ini gambar data pengujiannya. Ini cukup bagus ya, teman-teman. Bisa ditiru, bisa dipelajari juga. Jadi untuk yang grafik biru nilai ppm-nya ya mungkin ini emang sensitif ya teman-teman ya. Jadi untuk sensor MQ-MQ1 itu bisa di-adjust pakai apa namanya trim potnya itu bisa di-adjust, diputar-putarin pakai obeng atau test pen seperti itu. Nah, status apinya juga ini dimain-mainkan pas ini. Untuk batas ppm-nya 500. Oh, ini ada semacam set point ya teman-teman, 500 ppm. Status kipas, mana kipas? Hijau ya, belum, nggak tahu hijau mana hijau. Status LED buzzer. Oke, jadi kesimpulannya ya ini UMSU. Oh, dari UMSU ya. Indah Purnamasari keren. Oh enggak, dia Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi. Oh iya benar, UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau lihat bagaimana sensor PIR, MQ02, terus juga menggunakan SP32 gitu, gimana cara kerjanya lebih detail, ini bisa dibaca. Nah, saya menjelaskan dikit untuk sensor MQ-MQ1 atau gas.
Itu banyak ya teman-teman, jenisnya ada MQ135, ada MQ yang lain juga ada gitu ya. Saya dulu pakai MQ01 apa MQ135 teman-teman. MQ2 juga bagus, tapi tergantung kebutuhan gitu. Kita ingin mendeteksi gas apa seperti itu. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ini udah berapa menit? 10 menit ya. Kita target 15 menit aja kontennya. Di sini ada sebuah judul pengaruh teknologi Internet of Things terhadap efisiensi energi di smart home. Pengaruh teknologi Internet of Things terhadap efisiensi energi di smart home. Oke, coba kita baca abstraknya. Pemanfaatan IoT untuk mengoptimalkan efisiensi energi pada smart home didorong oleh meningkatkan kebutuhan listrik dan biaya energi. Tujuan penelitian ini adalah merancang prototipe ya di sini jelas mampu mengendalikan sistem pencahayaan. Oh, dia fokus ke pencahayaan. Metode penelitian ini mencakup studi pustaka, analisis kebutuhan rancangan berbasis mikrokontroller SP3 kedua. Nah, ini lebih lebih bagus ya teman-teman kalau pakai SP3 itu lebih stable dan mengembangkan antarmuka berbasis web. Wah, ini bagus nih. Coba IoT rumah pintar listrik. Sebenarnya rumah pintar itu udah terlalu banyak sih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Rumah pintar ya kayak smart home juga, tapi kita lihat dulu indeks atau objek penelitiannya dia seperti apa. Ya, tidak ada gambarnya teman-teman. Aduh, bagaimana ini? Tadi kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan sebuah penelitian terapan itu lebih enak pakai gambar teman-teman. Ini penelitian saya ya teman-teman, bukan berarti penelitian saya bagus, tapi seenggaknya visualnya lebih lebih oke gitu. Temporary unable to surface, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka yang ini. Kita coba pakai yang ini aja. Tapi kalau yang ini udah ini ya teman-teman, udah bukan prototipe lagi ya. Saya di Sinta 4. Kita lihat coba di PDF. Nah, judul saya seperti ini ya teman-teman. Utilization of telemetry system in quail farming using the IoT concept. Jadi kan kurang lebihnya sama gitu ya. Sebuah apa namanya sistem jarak jauh seperti itu. Untuk quail farming itu ya burung puyuh pakai IoT konsep. Sini ada saya, dosen saya dan rekan saya Ridwan Satrio Hadikusuma. Nah, ini abstraknya kebetulan bahasa Indonesia nih. Unggas salah satu sektor yang tumbuh secara signifikan khususnya di negara Indonesia karena dalam pertemuan unggas. Nah, dalam informasi yang didapat gitu kan, jadi saya sebutkan dulu beberapa informasi yang didapat gitu ya. Daging buaya mengalami peningkatan sebesar 20%. Nah, dalam studi tersebut sudah didapat ketika berternak unggas terkadang ini sebuah ininya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya itu biasanya di sebuah abstrak saya munculkan dulu eh, apa namanya topik yang hangatnya yang ingin dibahas gitu. Dan kemudian kita tampilkan data. Ini data BPS teman-teman ya. Kemudian dalam studi literaturnya itu ternyata unggas mengalami kondisi heat stress seperti itu. Nah, untuk mengatasinya berarti dibuatkanlah produk penelitian ini dengan memanfaatkan teknologi IoT. Nah, nggak cukup sampai situ, kita membuat sebuah sistem telemetri dalam menentukan nilai-nilai set point gitu. Jadi sebuah sistem otomatis seperti itu untuk mengatasi suhu dan kelembapan yang ekstrim serta memberikan nilai set point pada waktu makan supaya tepat waktu. Hasil dan pembahasan ketika dia melakukan penelitian didapatkan rata-rata suhu dan kelembapan sebesar sekian gitu. Jadi lebih struktur kalau saya ya teman-teman. Ada sebuah kata kunci unggas puyuh IoT sistem telemetri.
Nah, di sini udah bukan lagi yang namanya prototype-prototype ya, teman-teman. Nah, ini telemetri sistem aturan desainnya seperti ini rapi ya, teman-teman. Ini sebenarnya kabel-kabelnya rapi, karena dipoto aja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sebenarnya bukan prototype ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah prototype ya. Maksudnya kan kalau prototype ini udah lumayan gede loh, teman-teman. Segede bangku ini. Tapi bisa sih, bisa disebut prototype. Sebenarnya apa sih definisi prototype? Contoh misalkan kita melihat sebuah F1. Nah, ini prototype F1 nih gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Oke lah, prototype ya teman-teman ini. Saya tarik kata-kata saya ya. Nah, jadi di sini ada sebuah data. Sebenarnya kalau data itu ditampilkannya di jurnal bisa 15, bisa 30 ya teman-teman. Tapi lebih bagusnya 30 sih sebenarnya. Nah, di sini pada saat itu ya, bisa dilihat tahun berapa. Cuma, oh enggak ya, 2000 berapa ya nggak ketahuan ya. Nah, ini si koil-koilnya ini si burung puyuhnya. Nah, ini saya menggunakan menggunakan sebuah sama ya buat telegram seperti teman kita ini ya. Menggunakan buat telegram juga tapi di sininya bukan yang ini. Yang ini ya teman-teman ya. Tapi di sini buat telegramnya nggak di SS. Jadi tidak ada visualnya seperti itu. Saya contohkan lagi berapa menit ini? 16 ya. Oke, dikit lagi deh. Nah, ini Meet app. Meet app tuh lebih apa ya? Lebih kompleks ya, teman-teman. Ini terapan juga sama, bukan teoretis. Kalau teoretis itu umumnya ya, kalau untuk di teknik ya S2 sih apa? Ngembangin sebuah metode baru, metode atau metode. Bukan metodologi ya, teman-teman, metode. Bisa nggak nih? Oke lagi sih, nggak bisa. Mungkin apa next time aja ya kita bahas aja. Jadi mungkin segini dulu aja. Kita hari ini alhamdulillah belajar banyak banget dari jurnal. Nah, ini bisa nih. Nah, ini jurnal saya nih, teman-teman. Bayangin ya, dulu itu belum ada apa sih istilahnya? Belum ada AI loh, teman-teman. Maksudnya saya belum tahu AI seperti itu. Ini saya ngetik sendiri. Nah, kalau misalkan untuk bahasa Inggrisnya saya pakai Grammarly jujur ya. Nah, ini di sini saya pakai RND model dari Board and Gal. Nah, ini real time database ini please seru loh belajar ini asli. Ini ini tuh cikal bakal saya ya, teman-teman. Ini terus terang ya. Dalam penelitian ini, penelitian saya yang ini cikal bakal saya belajar API, teman-teman. Menggunakan apa? Firebase ThinkSpeak ini keren banget asli. Terus kemudian saya hubungkan juga ke MIT APP. Nah, ini cikal bakal saya juga belajar tentang React Native seperti itu. Tapi kan kalau misalnya di sini kita pakainya blok-blok seperti itu kan. Blok-blok programming blok kan kalau misalkan di MIT APP. Jadi sebenarnya tujuan di sini tuh untuk men-trigger si pembaca. Nah, nih buat nih kayak gini gitu. Saya dulu zaman yang jadul saya udah bisa buat seperti ini gitu. Tuh, di sini udah 7, 6, 8. Terus saya bisa on offin lampunya sama kipasnya. Keren kan? Terus saya bisa buka ThinkSpeak. Tuh, seperti ini nih keren banget. Nah, ininya saya jelasin juga di mana. Jadi detail penelitian saya ini. Makanya masuk ke Sinta 3. Walaupun terapan, walaupun misalkan semacam smart home juga tapi di burung puyuh juga, tapi kan di sini saya detailkan gitu. Sebuah informasi baru nih. Bagaimana cara-caranya. Nah, di void loop-nya ini saya memberikan apa namanya? Memberikan keterangan ya
Saya mau on off kan di sini gitu. Di sini ada indikator 1.0, ada apa? Pada misalkan di sini ini apa nih, IoT pump ini, air buat minum. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini apa namanya si apa namanya nih si variabel satu sama nolnya seperti itu. Delay-nya harus kita kasih delay gitu ya. Pokoknya setiap setiap proses kita kasih delay 300 atau 100 atau 200 atau 150 gitu. Tergantung teman-teman nyobanya. Nah, di sini fan ada low and high juga kan, berarti ada nyala atau mati juga yang di sininya. Nah, di sini delay 300. Sama, prinsipnya tuh sama kayak kayak yang sebelumnya, tapi kita ganti aja. Dia apa nih? Tadi kan yang pertama, oh ini LED data ya teman-teman, sorry, LED data. Di sini fan data. Ya, kita ganti aja ininya berdasarkan di define-nya kita mau mendefinisikan apa gitu yang kita kontrol triggernya gitu. Kontrol sih lebih tepatnya di sini bukan trigger. Kalau trigger saya masukinnya itu ke telemetri sistem otomatis. Ya, gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan buat penelitian itu visualnya yang bagus. Kayak misalkan, nah saya kan jelas nih riset apa namanya sebuah metodologinya. Saya pakai metodologi ini, model R&D, board and gal seperti itu. Nah terus kan tadi saya bilang ThinkSpeak dan lain-lain. Nah ini kita sebutkan ini sebelum pakai nih. Tuh ada MIT dan ThinkSpeak configuration-nya seperti itu. Sampai-sampai di sini ini kan jelasin nih bagaimana gitu kan RTC dan lain-lain, real time clock dan lain-lain. Nah, baru kita masuk ke pembahasannya nih. Ini bahwanya sistem itu bekerja. Mana buktinya? Ini lihat tuh. Itu maksudnya teman-teman. Bekerja sistem ini gitu. Oke teman-teman, seperti itu aja. Tapi bukan berarti saya intinya gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngomongin sebuah sesuatu pasti yang lebih baik juga dibanding penelitian ini gitu. Contohnya ya banyak. Misalkan saya terkagum-kagum sama teman-teman yang di MDPI, terus Elsevier, IEEE, ada VRC juga yang penjelasannya benar-benar keren banget itu di Q3, Q2, Q1, bahkan pokoknya di Scopus lah gitu. Itu lebih hebat lagi daripada apa yang saya baca pada saat ini gitu. Jadi saya juga masih banyak baca penelitian-penelitian yang mereka-mereka itu yang jauh lebih keren, jauh lebih visualisasinya lebih bagus gitu ya teman-teman. Tapi ya bukan berarti kita nggak bisa kayak mereka. Kita bisa kayak mereka ya kita harus belajar juga kayak mereka seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.